Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, kehidupan manusia kembali tumbuh dan berkembang melalui anak-anak beliau. Dari merekalah lahir berbagai kabilah dan bangsa yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan keturunan mereka, orang-orang yang melanjutkan keturunan." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 77. Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tabari, menjelaskan bahwa setelah banjir besar, seluruh manusia berasal dari 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafith. Dari Sam, lahirlah bangsa-bangsa Semit, seperti Arab, Bani Israel, hingga bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. Karena itu mereka dikenal dengan sebutan bangsa Semit, yakni keturunan Sam. Dari Ham, muncullah bangsa Habasyah atau Ethiopia, Mesir kuno, dan bangsa-bangsa di wilayah Afrika bagian selatan. Sebagian ulama menambahkan, dari Ham juga lahir bangsa Kan'an. Sementara dari Yafith, lahirlah bangsa Romawi, Turki, bangsa-bangsa Eropa, hingga sebagian bangsa Asia seperti Tatar dan Mongol. Dan dari jalur keturunan Sam bin Nuh, Allah memilih garis keturunan yang kelak melahirkan bangsa Arab. Dari keturunan inilah, Allah mengutus seorang Nabi mulia, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Para ahli sejarah menyebutkan nasab beliau, Hud bin Shalih bin Arfakhshadz bin Sam bin Nuh. Dengan demikian, Nabi Hud adalah cicit Nabi Nuh alaihi salam. Beliau termasuk golongan Al-Arab Al-Aribah, yakni bangsa Arab asli pertama yang tinggal di selatan Jazirah Arab. Dari keturunan ini lahirlah sebuah kaum yang terkenal dengan kekuatan dan kemegahannya, yaitu kaum Ad. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal asal-usul Nabi Hud alaihi salam, kini mari kita menelusuri kehidupan kaum yang menjadi umat beliau, yaitu kaum Ad. Kaum Ad tinggal di sebuah negeri yang disebut Al-Ahqaf, sebuah kawasan luas yang dipenuhi bukit-bukit pasir, terletak di antara Yaman, Oman, dan Hadramaut. Meski berada di daerah gurun yang gersang, Allah menganugerahkan kepada mereka tanah yang subur, sumber air yang melimpah, serta kebun-kebun yang indah. Kaum Ad bukanlah bangsa biasa. Allah memberi mereka tubuh yang besar, tinggi dan kuat, sehingga mereka dikenal sebagai salah satu bangsa paling perkasa pada zamannya. Dengan kekuatan itu, mereka mampu membangun pemukiman yang megah, dengan tenda-tenda raksasa dan tiang-tiang kokoh menjulang tinggi. Kemegahan mereka diabadikan dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, "Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah diciptakan serupa itu di negeri-negeri lain." Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 7 dan 8. Mereka hidup dalam kemakmuran. Ladang-ladang mereka menghasilkan panen berlimpah, hewan ternak berkembang biak dengan baik, dan sumber daya alam melimpah di sekeliling mereka. Tidak ada bangsa lain pada masa itu yang mampu menandingi kejayaan kaum Ad. Namun di balik segala nikmat itu, kaum Ad justru lupa diri. Mereka menjadi bangsa yang sombong, merasa paling kuat, dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka berpaling dari Allah dan justru menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Dalam sebagian riwayat disebutkan, berhala utama mereka bernama Shad, Shamud, dan Hira. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa, meminta rezeki, hujan, dan keselamatan. Namun, Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama berhala itu secara khusus, dan kita meyakini bahwa semua nikmat yang mereka miliki hanyalah anugerah dari Allah semata. Saudaraku, inilah awal dari kerusakan kaum Ad, maka disinilah risalah Nabi Hud bermula. Allah berfirman, "Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan kebohongan." Al-Quran Surah Hud ayat 50. Saudaraku yang dirahmati Allah, melihat kesombongan dan kesesatan kaum Ad, Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus dalam kegelapan. Maka Allah mengutus seorang nabi dari keturunan mereka sendiri, seorang lelaki mulia, jujur, dan terpercaya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Beliau berdiri di hadapan kaumnya dengan penuh kelembutan, menyeru mereka agar kembali kepada jalan tauhid. Dengan suara penuh keyakinan beliau berkata, "Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun?" Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia.
Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Nabi Hud mengingatkan mereka bahwa segala kekuatan, kemewahan dan kejayaan yang mereka banggakan hanyalah pemberian Allah. Beliau menasihati dengan tulus agar mereka tidak lagi menyembah berhala yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Namun, kaum Ad menolak seruan itu. Mereka berkata dengan angkuh, "Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadzara ma kana ya'budu aba'una, fa'atina bima ta'iduna in kunta minasyadiqin." Apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Mereka mengejek Nabi Hud, menuduh beliau hanyalah manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan beliau gila. Padahal, apa yang disampaikan Nabi Hud hanyalah kebenaran dari Allah semata. Saudaraku, disinilah ujian berat dakwah itu bermula. Nabi Hud tetap sabar menghadapi ejekan dan penolakan. Beliau terus menyeru dengan penuh kesungguhan, "Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa'athi'un." Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang terpercaya bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 125 dan 126. Namun, semakin Nabi Hud menyeru kepada kebenaran, semakin pula kaum Ad membangkang dengan kesombongan. Saudaraku yang dirahmati Allah, meski dakwah Nabi Hud alaihi salam disampaikan dengan penuh kelembutan dan kesabaran, kaum Ad tetap bersikeras menolak ajaran tauhid. Mereka begitu bangga dengan kekuatan fisik, kemewahan negeri, dan kejayaan yang mereka miliki. Dengan sombong mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Al-Quran Surah Fussilat ayat 15. Mereka lupa bahwa kekuatan mereka hanyalah setetes kecil dari kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Kaum Ad bahkan mengejek Nabi Hud. Mereka berkata bahwa beliau hanyalah manusia seperti mereka, tidak ada keistimewaan. Ada yang menuduhnya gila, ada pula yang berkata, "Tidak lain engkau hanyalah seorang pendusta. Wahai Hud, azab yang kau ancamkan tidak akan pernah datang kepada kami." Namun, Nabi Hud tetap tegar. Beliau menjawab dengan penuh keyakinan, "Inni ushihidullaha washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Min duni faqiduni jami'an summa la tunzarun." Sesungguhnya aku mempersaksikan Allah, dan persaksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Maka bersekutulah kalian semua untuk membinasakanku, kemudian janganlah kalian beri tangguh kepadaku. Al-Quran Surah Hud ayat 54 dan 55. Dengan kata lain, Nabi Hud menantang mereka, "Lakukanlah apapun yang kalian mampu, bersekutulah melawanku jika kalian merasa benar." Karena beliau yakin perlindungan Allah selalu bersamanya, beliau pun memperingatkan kaumnya, "Ittaqullah wa'athi'un, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi'an'am wa banin, wa jannatin wa uyun, inni akhafu alaikum adzaba yaumin adhim." Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu binatang ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun serta mata air. Sungguh, aku takut azab hari yang besar akan menimpa kalian. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 130, 1 hingga 135. Namun kaum Ad semakin keras kepala. Mereka terus berpaling, semakin hari semakin ingkar. Hingga tibalah waktunya, Allah menunjukkan tanda-tanda azab yang nyata. Saudaraku, setelah peringatan demi peringatan tak dihiraukan, tibalah saatnya janji Allah ditegakkan. Azab yang dulu mereka anggap sekadar ancaman, kini benar-benar hadir di hadapan mereka. Awalnya, negeri kaum Ad dilanda kekeringan panjang. Langit yang dulu menurunkan hujan, kini tertutup, tidak lagi meneteskan air. Ladang-ladang mereka mengering, mata air berhenti mengalir, dan ternak-ternak mati perlahan. Namun bukannya sadar dan kembali kepada Allah, mereka justru semakin sombong. Mereka menantang Nabi Hud, "Datangkanlah azab yang engkau janjikan, wahai Hud, jika engkau benar." Hingga pada suatu hari, mereka melihat awan hitam yang sangat tebal datang dari arah lembah. Mereka bersorak gembira dan berkata, "Hadza aridun mumtiruna." Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Mereka mengira itu rahmat,
padahal sesungguhnya itu adalah awal dari azab yang pedih. Ternyata, dari balik awan itu datanglah angin kencang yang sangat dingin, bertiup tanpa henti, siang dan malam. Angin itu bukan sekadar angin biasa, melainkan angin yang memporak-porandakan segalanya. Al-Quran menyebut, wa amma adun fa'uhliku birihin syarsyar atiyah, sakharaha alaihim sab'a layalin wa tsamaniyata ayamin husuman, fataral qawma fiha syara ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi, amat kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Maka engkau melihat mereka bergelimpangan mati, seakan-akan mereka batang pohon kurma yang tumbang. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Angin itu mencabut rumah-rumah mereka, menghancurkan bangunan megah yang mereka banggakan, bahkan menghempaskan tubuh mereka hingga hancur lebur. Kaum yang dahulu perkasa, sombong dengan kekuatan dan kejayaan, kini binasa dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran, sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak tertandingi. Sementara itu, Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka hidup tentram setelah itu, sebagai bukti bahwa keselamatan hanya bagi orang-orang yang taat. Para ulama tafsir menjelaskan, ada 2 cara Allah memberikan keselamatan. Sebagian mengatakan, Allah memerintahkan Nabi Hud dan orang beriman untuk menjauh hingga mereka berada di tempat aman sebelum azab turun. Sebagian lain menyebut, mereka tetap tinggal di daerah itu, namun angin dahsyat itu sama sekali tidak menyentuh mereka. Ibnu Katsir menegaskan, sebagaimana Allah melindungi Nabi Nuh dari banjir besar dan Nabi Ibrahim dari kobaran api, demikian pula Allah melindungi Nabi Hud dan pengikutnya dari hembusan angin yang mematikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Hud dan kaum Ad bukan sekadar cerita sejarah yang terukir dalam lembaran masa lalu. Ia adalah peringatan abadi bahwa sebesar apapun kekuatan, seluas apapun kekayaan, dan semegah apapun peradaban, semuanya akan hancur bila manusia berpaling dari Allah. Kesombongan hanya akan menjerumuskan kepada kehancuran. Rizki yang melimpah tidak selalu tanda keridaan, melainkan ujian apakah manusia bersyukur atau kufur. Dan azab Allah, bila datang, tak ada satu pun benteng dunia yang mampu menahannya. Namun Allah juga menunjukkan jalan keselamatan. Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan rahmatnya. Inilah bukti nyata bahwa hanya dengan iman dan ketaatan, manusia akan mendapatkan perlindungan Allah. Sebagaimana firman-Nya, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَثْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami binasakan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya, keselamatan sejati bukanlah pada harta, tahta, atau kekuatan, melainkan pada iman, syukur, dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong kaum Ad, dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang selamat bersama para nabi dan orang beriman.